Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas uang kuno seri Soekarno ya. Ada beberapa seri sebenarnya, ada 3 di sini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu uang seri Soekarno tahun 1960. Ini terdapat 7 pecahan ya. Kita bahas satu persatu. Ini yang pertama, pecahan Rp5, bisa dilihat. Ini tahun 1960. Ini ada motif tebu sebenarnya, warnanya didominasi oleh pink keunguan gitu ya. Ini penampakan depannya, dan kalau di terawang nih ada sedikit kelihatan ada watermark Pak Karno nya di sini, banyak dalam Garuda. Dan di belakangnya ini ada gambar penari, sangat cantik ya, ada motif-motif ukiran, ini motif budaya. Nah, untuk harga ini kebetulan masih banyak beredar di pasaran. Ini kebetulan kualitasnya, gradingnya ini UNC, uncirculated, atau memang belum pernah beredar. Dari kepokan memang disimpan oleh para kolektor, kemudian diperjualbelikan per lembar, ada yang per kepokan. Itu harga ini sekitaran 100 sampai 150 ribuan ya, kondisi UNC begini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang begini mau dijual, ya kondisi seperti ini harganya 100 sampai 150. Tapi kalau dia very fine, apalagi pur atau fine, lecek, udah ada robek, ya itu paling harganya puluhan ribu ya. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan di video saya satu lagi yang tentang grading. Jadi memang kualitas sangat menentukan harga. Jadi misalnya teman-teman punya uang seperti ini tapi udah lecek, mau dijualnya berapa juta ya. Kalau mau dijual nggak masalah juga sih, cuman ya itu siapa yang beli, karena pasaran ini masih banyak beredar. Kualitas seperti ini yang paling bagus ya 100 sampai 150. Kemudian pecahan yang kedua, pecahan Rp10 seperti ini. Tampilannya masih sama persis seperti sebelumnya, yang ada watermark Pak Karno. Dan warnanya, nah kalau ini warnanya pecahan 10 ini lebih didominasi coklat. Dan belakangnya hampir sama juga semua, tapi penarinya beda. Ini penari lagi merias, ada 2 orang penarinya di sini. Ini kualitas kebetulan UNC juga. Untuk kualitas UNC ini mungkin harganya sedikit lebih tinggi dari pecahan 5, tapi ya bedanya paling berapa puluh ribu ya. Ini masih sama lah, kita anggap 100 sampai 200 kisaran harga, tergantung kualitas lagi. Kalau misalnya dia udah lecek, lobang, sobek, ya nggak sampai 100 ribu juga paling. Kemudian pecahan ketiga, pecahan 25. Nah, seperti ini penampakannya, masih sama persis depannya ya. Cuman di kali ini pecahan 25 dia didominasi oleh warna hijau. Ini masih ada tebu, termaknya. Kemudian belakangnya, nah biasanya yang membedakan pecahan seri kuno ini belakangnya. Penari semua tapi beda-beda penarinya. Kalau ini penari mana ya? Bali mungkin ya. Atau kawan-kawan yang lebih tahu bisa mungkin disampaikan di kolom komentar. Jadi ini sama 100 sampai 200 ribuan. Kondisi UNC ya. Memang tidak ada lecek, tidak ada lipatan, tidak ada noda, tidak ada lobang. Harganya sama. Kemudian yang keempat, pecahan 50. Ini dia lebih besar dari sebelumnya, masih sama persis ya. Ini watermarknya ada Garuda 50, cuman warnanya lebih dinominasi ke biru-biruan ini kali ini. Ini UNC juga. Kemudian nih di belakangnya yang saya sampaikan tadi, yang membedakannya penarinya ya. Ini penari seperti ini belakangnya. Untuk harga sama 100 sampai 200 ribu, kualitas UNC begini ya. Dan pecahan yang kelima, ini pecahan 100, sama persis depannya, cuman membedakan angka 100 nya dan warnanya lebih ke coklat-coklatan kalau yang pecahan 100 ini. Kemudian untuk di belakangnya ini penari juga, cuman penari adat mana ya, sepertinya Sumatera Utara ya, atau Batak gitu. Ini kemudian untuk harga, nah ini agak lebih tinggi sedikit, mungkin kalau ini tidak UNC ya. Lihat ada noda. Kalau dia kondisinya UNC ini harganya bisa 200 sampai 300 ribu. Cuma karena ini ada sedikit noda, sebetulnya ini extra fine karena memang tidak ada lipatan dan yang lain, cuma ada noda sedikit kotor kas tangan sepertinya. Untuk ini harganya sekitar 150 sampai 200, karena memang sekali lagi saya sampaikan kualitas itu sangat menentukan harga ya. Kemudian yang keenam, nah ini di antara semua pecahan yang paling langka itu memang pecahan 500 nya ya. Udah saya sampaikan pada video sebelumnya, memang
rata-rata kebanyakan memang yang lebih langka tuh pecahan 500 dibandingkan pecahan yang lebih besar yang 1000. Nih yang 500 ini warnanya didominasi oleh keabu-abuan, masih sama persis ya motif coraknya. Dan belakangnya ini penari adat Jawa ya, di sini ada bekas karat, bekas lipatan kalian jelas. Jadi kalau untuk kondisi ini very fine atau bagus lumayan. Untuk harga kalau kondisi seperti ini very fine ini 500 sampai 1 juta ya. Atau sekarang kalau setahu saya udah naik karena emang udah sangat jarang mencari ini nih. Di harganya bisa berkisar 1 juta sampai 2 jutaan ini pecahan 500 ini. Very fine, apalagi kalau UNC, kalau yang bersih tanpa noda tanpa lipatan itu bisa 5 jutaan ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi kualitas uang itu sangat menentukan harga. Dan ini pecahan terbesarnya dari seri Soekarno tahun 1960 ini, pecahan 1000. Ini seperti ini kelihatan. Ini juga ya very fine plus lah istilahnya, very fine tapi tidak terlalu banyak lipatan, tidak ada lipatan jelas, atau mungkin almost terbaik cuma ada sedikit seperti ini. Bekas lipatan juga sebenarnya, cuma tidak banyak. Masih kaku kertasnya, utuh. 1000 didominasi oleh hijau-hijau kehijauan muda begitu ya. Dan oke, ini belakangnya, maaf ya tadi videonya sempat terputus ketekan dong ya. Ini bentuk belakangnya, ada penari adat juga 2 orang. Ada gambar Garuda Wisnu Kencana di sini. Nah untuk harga memang ini sedikit lebih rendah dibanding pecahan 500 tadi. Kalau ini pecahan kita anggap kalau misalnya sama-sama very fine, ini bisa misal 800 sampai 1.500. Kalau ini 1 juta sampai 2 juta. Jadi memang pecahan 500 lebih langka dari pecahan 1000 ini. Kemudian kita lanjut, itu ada uang Soekarno seri Borneo istilahnya. Nah ini dia penampakannya, ada satu set, Rp1 dan Rp2 itu diterbitkan tahun 1961, maaf, Rp1 dan Rp2,5. Jadi kenapa dibilang ini seri Borneo? Jadi memang pada sejarahnya rekan tahun 1961 ini memang waktu itu kita lagi, pemerintah lagi gencar-gencarnya terkait penyelamatan wilayah ataupun pelebaran wilayah mungkin ya. Jadi sebenarnya untuk seri daerah ini ada 3. Jadi ada seri Borneo ini, kemudian ada seri Irian Barat dan seri Riau. Nah kalau teman-teman sedikit tahu sejarah, jadi pada tahun 1960-an ini memang kita lagi mau mengembalikan Irian Barat ke pangkuan kita, mau merebut Irian Barat dari jajah ya. Kemudian untuk seri Borneo ini sendiri sebenarnya direncanakan untuk daerah Sabah dan Sarawak ya, karena waktu itu mungkin mau dianeksasi oleh negara kita, tapi sebenarnya tidak jadi. Itu bila kita sejarah, jadi uang ini belum sempat beredar secara luas di daerah Kalimantan itu. Jadi memang ini untuk meningkatkan nasionalisme kita, jadi dibuatlah uang seri Borneo seperti ini, Rp1 dan Rp2,5. Untuk belakangnya seperti ini, masih gambar penari, ada tulisan Rp2,5, dan ini yang Rp1. Kalau yang untuk seri Riau dan Irian Baratnya itu sama sebenarnya, ada 1, 2,5, kemudian pecahan 5 dan Rp10. Cuman kalau misalnya seri Riau dia seperti ini, tapi di sini ada cap tulisannya Riau. Kemudian di Irian Barat juga ada tulisannya Irian Barat. Nah, untuk yang seri Riau dan Irian Barat kita bahas pada video terpisah saja ya. Untuk yang seri Borneo ini yang resmi ada seperti ini 1961. Memang terbit langsung, karena seri yang lain itu cuman dicap ya. Di sini tulisan. Nah, untuk ini satu ini masih UNC, satu pasang ini satu set. Ini harganya bisa 1.500.000 sampai 2 jutaan ya. Karena kondisi lagi ini UNC memang belum pernah beredar. Seri Borneo. Kalau satu paling 800 sampai 1 juta ya kondisi seperti ini UNC, tapi biasanya orang jual satu set seperti ini seri Borneo. Kemudian yang terakhir seri Soekarno tahun 1964. Nah, seperti ini penampakannya, sama sebenarnya yang tadi, cuma beda warna ya dan beda tulisannya ini. Jadi setelah seri daerah tadi itu, kemudian Republik Indonesia lewat Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang seri Soekarno lagi, yaitu pecahan ini Rp1 dan Rp2,5.
motifnya kita lihat masih sama, sini tebu. Kalau ini sepertinya gambar Pak Karno lebih realistis, kalau ini lebih seperti lukisan ya. Ini Rp1 dan Rp2,5. Ini kita lihat di belakangnya seperti ini, hari 2 orang. Untuk harga ini masih relatif lebih murah ya, paling satu set ini paling 100 sampai 200 atau 200-300 ya, sekali lagi tergantung kondisi atau kualitas dari uang kuno tersebut. Jadi saran saya ke teman-teman, misalnya punya uang kuno mau dijual, ya pastikan dulu kondisinya seperti apa. Dia kadang orang, saya punya uang kuno, berani bayar berapa? Jadi walaupun uang kuno, jadi pasarannya itu sudah ada semua teman-teman. Jadi jangan, misalnya ada orang jual uang Pak Karno 10 juta ya, kalau yang jual nggak ada yang larang, cuman ya itu siapa yang beli, karena harga pasarnya ada dan jelas. Mungkin itu dulu yang kita bahas terkait seri Soekarno. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau yang ada mau disampaikan supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya.